mempresentasikan mengenai validitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3, kelas 5D. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai validitas isi. Next. Jadi, perkenalannya yang pertama ada Arini Ayu Fajrin dengan NIM 2007010138. Selanjutnya ada Darindra Wisnu Wardana dengan NIM 2007010139. Selanjutnya ada Della Rizka Salsabila dengan NIM 2007010140. Selanjutnya ada Tasya Maharani dengan NIM 2007010141. Dan yang terakhir saya sendiri, Rini Mutiara Akbar dengan NIM 2007010140. Next. Yang pertama, validitas isi. Validitas atau derajat keabsahan suatu tes sangat penting untuk didalami. Hal ini untuk menentukan apakah suatu instrumen atau alat ukur sesuai dengan atribut yang akan diukur. Maka dari itu, validitas dapat diartikan sebagai tolak ukur sejauh mana sebuah instrumen atau alat ukur memiliki ketepatan dalam mengukur suatu atribut. Menurut Surya Brata dalam Ihsan 2015, secara umum terdapat 3 jenis pendekatan dalam meneliti validitas, yaitu yang pertama validitas isi, yang kedua validitas konstruk, dan yang terakhir ada validitas kriteria. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada validitas isi. Menurut Coley yang dikutip oleh Ihsan, berpendapat bahwa validitas isi dapat didefinisikan sebagai validitas yang memusatkan perhatian pada elemen-elemen atau item-item apa saja yang ada dalam alat ukur. Sedangkan menurut Haynes dan kawan-kawan, tahun 95, validitas isi merupakan sejauh mana elemen-elemen dalam sebuah instrumen asesmen bersifat relevan dan dianggap mewakili konstruk alat atau instrumen ukur yang ditargetkan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, instrumen asesmen, alat yang dipakai untuk menerapkan keseluruhan metode validitas isi, elemen, seluruh aspek proses pengukuran yang dapat mempengaruhi perolehan data dalam sebuah tes. Validitas isi merupakan sebuah pernyataan, artinya validitas isi tidak berarti sebuah perilaku yang timbul sebagai pencerminan dari skor yang diperoleh instrumen asesmen. Singkatnya, validitas isi berbeda dengan skor kesimpulan yang dapat berdasarkan perolehan data asesmen. Selanjutnya akan selanjutnya tipe validitas isi. Yang pertama ada face validity atau validitas muka. Tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Jika isi alat ukur telah tampak sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka telah terpenuhi. Nah, kemudian yang B, logical validity atau validitas logik, atau disebut sebagai validitas sampling atau sampling validity, adalah validitas yang menunjuk pada sejauh mana isi alat ukur yang representasi dari aspek yang hendak diukur. Validitas logis memiliki peran penting karena dalam penyusunan prestasi dan penyusunan skala memanfaatkan blueprint atau tabel spesifikasi. Kemudian ada anjuran-anjuran dalam merancang validasi alat ukur dilihat dari sisi validasi isi menurut Haynes, Ricard, dan Kubai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada berhati-hati jika mendefinisikan domain dan aspek
konstruk, dan memperhatikan validasi isi sebelum mengembangkan elemen-elemen lain yang ada dari instrumen asesmen. Yang kedua, perhatikan semua elemen yang terdapat instrumen asesmen yang digunakan untuk melakukan validasi isi. Yang ketiga, gunakan populasi dan tahapan penyampelan untuk memperoleh item-item awal dan elemen-elemen lain yang ada. Yang keempat, gunakan penilaian dari penilai yang beragam untuk validasi isi dan kuantitatifkan penilaian yang menggunakan prosedur pengskalaan yang formal. Yang kelima, ada uji keterwakilan secara proporsional item-item yang digunakan. Dan yang terakhir, laporkan hasil validasi isi jika menerbitkan instrumen asesmen yang baru. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Next. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.